Para pasien penderita COVID-19 ada yang mengalami kesulitan bernapas atau sesak napas. Ada yang pulih seiring perjalanan waktu, namun tak sedikit juga yang memerlukan bantuan ventilator untuk mempermudah bernapas. Para ahli menyebutkan sesak napas ini merupakan salah satu gejala khas dari COVID-19. Berbeda dengan sesak napas yang dialami seorang dengan kelebihan berat badan, suhu ekstrim, ketinggian, dan sebagainya. Sesak napas yang terjadi pada penderita COVID-19 kondisinya bisa sampai parah dan bertahan cukup lama. Sesak napas yang dialami penderita COVID-19 biasanya terjadi pada hari keempat dan 10 setelah infeksi terjadi dalam tubuh, mengikuti gejala yang lebih ringan seperti demam, rasa kelelahan, dan pegal-pegal. Namun ada juga penderita yang tidak menunjukkan gejala ini sama sekali. Yang membedakan apakah sesak napas ini merupakan gejala dari COVID-19 atau bukan adalah terjadinya penurunan saturasi oksigen secara tiba-tiba. Sesak napas yang disertai dengan demam dan batuk menjadi kunci lain bahwa ini merupakan gejala dari COVID-19. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Sesak napas yang terjadi pada penderita COVID-19 kondisinya bisa sampai parah dan bertahan cukup lama. Lantas mengapa COVID-19 menyebabkan sesak napas? Langsung saja kita bahas bersama Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Selamat sore, Dr. Erlina, apa kabar? Selamat sore Dodi, kabar baik. Ya dok, ini kita mau tanya ya, kita tahu bahwa salah satu gejala berat dari COVID-19 kan adalah sesak nafas begitu ya. Kenapa sih kemudian sesak nafas ini bisa dirasakan oleh pasien atau orang yang terpapar COVID-19? Ya, jadi sesak nafas itu adalah respon atau reaksi yang normal dari tubuh kalau terjadi atau kondisi darah kekurangan oksigen. Ya. Jadi kalau darah kekurangan oksigen maka otomatis ada sinyal ke otak untuk mengatakan bahwa darah kekurangan oksigen. Oleh sebab itu kemudian otak akan mengirimkan perintah kepada sistem pernafasan untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Caranya adalah dengan bernafas secepat-cepatnya. Jadi pasien terlihat sesak dan tersengal-sengal. Tapi memang kalau kekurangan oksigen itu demikian beratnya, maka bernafas cepat saja tidak cukup. Jadi perlu suplementasi oksigen. Dan kekurangan oksigen itu bisa dihitung. Salah satunya adalah berdasarkan saturasi oksigen yang kita bisa lihat dari alat yang sederhana yang ditempelkan di ujung jari atau melalui pemeriksaan analisis gas darah. Jadi darahnya diambil dan diperiksa kadar oksigen dalam darah. Dok, tapi kan tidak semua yang terpapar itu merasakan sesak nafas begitu. Bagaimana kemudian ada seseorang yang merasakan sesak nafas, tapi ada juga orang yang kemudian tidak merasakan sesak nafas? Ya, jadi tergantung dari luas kelainan yang terdapat di jaringan parunya. Kalau peradangannya sangat luas sehingga menimbulkan suatu gap, artinya yang peradangan yang luas itu tidak memungkinkan fungsi dari paru memasukkan oksigen dan mengeluarkan oksigen karbon dioksida, maka kalau ini terjadi sangat hebat maka pasien kemudian akan kekurangan oksigen dan merasa sesak, bahkan kemudian bisa penurunan kesadaran. Tetapi kalau pneumonia atau radang di jaringan parunya masih minimal atau bisa ditoleransi, maka pasien mungkin tidak perlu bernafas sesak karena kekurangan oksigennya tidak terlalu berat. Jadi mungkin saturasi yang 95, 96 itu pasien biasanya tidak merasa sesak. Jadi itulah yang salah satu faktornya adalah luas kerusakan yang terjadi di jaringan paru akibat radang yang ditimbulkan oleh COVID ini. Dok, yang saya baca kan biasanya sesak nafas ini gejalanya timbul di hari keempat atau sampai hari ke-10 begitu ya ketika terpapar COVID-19. Nah, apabila seseorang terpapar sudah tahu positif dan kemudian baru merasakan di hari keempat misalnya atau hari kelima sesak nafas, apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan terhadap diri sendiri? Ya, pertolongan pertama kalau tidak ada oksigen itu bisa melakukan posisi telungkup atau yang kita sebut dengan prone position. Kenapa? Karena
dengan melakukan telungkup, maka bagian paru yang paling belakang itu adalah bagian yang cukup luas, permukaannya yang bisa dioptimalkan untuk mengambil oksigen dan memasukkan oksigen ke darah serta mengambil karbon dioksida untuk dikeluarkan. Jadi salah satu pertolongan pertama adalah dengan posisi tengkurap ini. Sambil tentu saja kalau itu tidak membantu maka perlu pemberian oksigen tambahan ya, dan saya kira kalau seseorang sudah membutuhkan oksigen tambahan itu tidak layak lagi untuk isolasi mandiri di rumah. Harus ke rumah sakit. Kenapa? Karena terjadi kejar-kejaran. Kalau oksigenasi di darah kurang, maka dengan sendirinya oksigenasi di jaringan juga, di organ-organ juga berkurang. Nah ini kemudian akan menimbulkan keparahan karena terjadi multi organ dysfunction. Dan kalau dysfunction yang fungsinya berkurang ini kemudian jadi gagal fungsi, nah inilah yang menimbulkan kematian. Makanya isolasi mandiri di rumah itu bukan pasien yang menentukan atau keluarga yang menentukan, tapi adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan. Satu hal lagi, bagi yang isolasi mandiri di rumah, kalau sudah merasa sesak, artinya Anda perlu pertolongan di rumah sakit. Jangan memaksakan untuk terus isolasi mandiri di rumah. Oke, jadi memang disarankan buat orang yang sedang isoman dan kemudian tiba-tiba merasakan sesak nafas, itu lebih baik segera ke rumah sakit, begitu ya dok ya? Sebaiknya begitu. Pada kondisi bulan lalu kan lonjakan, rumah sakit susah diakses. Nah, itulah makanya kemudian banyak pemberian oksigen untuk di rumah. Tapi dalam kondisi kasus yang menurun sekarang, sebaiknya nggak usah beli oksigen, ke rumah sakit saja. Kan oksigen ada di rumah sakit. Dan kebutuhannya bukan hanya oksigen loh. Kalau sudah terjadi hipoksemia tadi atau kekurangan oksigen, butuh juga perbaikan-perbaikan untuk organ lain dan mungkin butuh cairan, jadi perlu diinfus, jadi butuh perbaikan elektrolit dan lain-lain. Jadi jangan hanya merasa sesak butuh oksigen, tapi juga butuh terapi-terapi atau suportif yang lainnya. Makanya saya sarankan kalau nafas sudah lebih dari 20 dan merasa sesak, segeralah ke rumah sakit. Oke, dok, apakah kemudian gejala sesak nafas itu biasanya lebih rentan dirasakan oleh orang yang terpapar tapi punya komorbid atau sama saja dengan orang yang tidak punya komorbid? Biasanya orang yang punya komorbid, kejadian sesak nafasnya kalau memang terjadi pneumonia atau peradangan paru itu akan lebih berat karena kemudian bisa terjadi komplikasi dibandingkan orang yang sehat tidak ada komorbid. Oke, nah buat penyintas nih dok, penyintas COVID kadang-kadang masih merasakan gejala sesak atau mungkin masih merasakan batuk, begitu apakah memang ada risiko jangka panjang buat orang-orang yang sempat merasakan sesak nafas ketika ketika masih terpapar? Sudah sembuh? Ya, jadi kalau sudah sembuh itu sebetulnya sembuh dari sisi bahwa virusnya tereliminir, PCR-nya negatif. Tapi sebagian orang, nggak semua loh ya, sebagian orang itu ada yang disebut mengalami gejala sisa. Itu yang kita sebut sebagai sindroma pasca COVID atau long COVID. Nah, salah satu gejala sisanya adalah peradangan di paru tadi menimbulkan fibrosis. Fibrosis itu artinya terjadi pemadatan dari jaringan paru, sehingga kemampuan dia untuk kembang kempis untuk mengambil oksigen juga berkurang. Nah, inilah yang membuat kemudian terjadi keluhan sesak pada pasien-pasien yang sudah jadi penyintas atau mengalami long COVID. Nggak semua juga, sebagian saja. Dan bahkan juga ada yang masih batuk. Kalau batuk bisa diobati dengan obat batuk. Nah, kalau sesak ini biasanya dokter akan memberikan obat-obat untuk mengatasi sesaknya, dan bahkan kita minta bantuan dari teman-teman untuk dilakukan fisioterapi ya, agar supaya bisa diberikan latihan pernafasan agar bisa mendapatkan oksigen sebanyak-banyaknya. Oke, jadi meskipun misalnya seseorang itu sudah dinyatakan negatif, tapi kemudian masih merasakan sesak nafas, itu perlu perawatan lanjutan ya dok ya? Atau mungkin sebetulnya seiring berjalannya waktu bisa normal sendiri? Ya, tergantung dari beratnya. Kalau sesaknya berat sekali, saya sih sarankan jangan terus rawat jalan, tapi diatasi dulu sampai kemudian mungkin bisa ditolerir sehingga bisa pulang ke rumah. Tapi memang kadang-kadang rasa sesak itu masih ada hilang timbul. Itu karena tadi ada gejala sisa dan juga paru mengalami fibrosis atau pemadatan, sebagian saja. Oke, baik, terima kasih Dr. Erlina atas informasinya di sore hari ini. Salam sehat selalu untuk Anda.